Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Muniani Rahman dengan NIM G0111913888, kelas Fisiologi Tumbuhan G, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dari Praktikum Kerapatan dan Bukaan Stomata Tanaman C3 dan C4. Adapun judul jurnal yang saya ambil pada kali ini yakni Fisiologi Stomata Daun Glodokan Polyphia longifolium Stone pada lingkungan berbeda, dengan jurnal yang diterbitkan dari jurnal Bionature dengan volume 20 nomor 2, halaman mulai dari 109 sampai dengan 115, tahun terbitnya tahun 2019, dengan penulis Asmawati Munir, Lili Darlian, dan Sri Nurjaya. Selanjutnya saya akan melangkah ke pendahuluan. Saya akan menjelaskan mengenai stomata, yakni merupakan bentuk modifikasi jaringan epidermis yang terspesialisasi menjadi sebuah organ berperan dalam mengatur keluar dan masuknya udara serta air pada daun. Ini adalah jenis tanaman glodokan, di mana jika diperbesar terdapat stomata pada bagian bawah daun yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara dan air. Stomata adalah salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan di dalam proses fotosintesis. Namun, stomata juga bertindak sebagai salah satu jalur masuknya polutan, khususnya polutan yang berasal dari udara. Polutan seperti timbal yang memiliki ukuran partikel kurang dari 2 mikro dapat masuk melalui stomata yang memiliki ukuran lebih besar. Ini adalah contoh stomata pada saat terbuka, dan ini adalah contoh stomata ketika tertutup. Pembukaan stomata berkaitan dengan proses metabolisme tumbuhan, yaitu transpirasi dan fotosintesis. Stomata berperan dalam difusi karbon dioksida pada fotosintesis. Selain itu, stomata juga berfungsi sebagai pintu keluar masuknya cairan dari sel dalam proses transpirasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama adalah faktor eksternal, seperti intensitas cahaya matahari, konsentrasi karbon dioksida, dan asam absisat. Cahaya matahari merangsang sel menutup menyerap ion kalium dan H2O, mengakibatkan stomata akan membuka di pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun mengakibatkan stomata menjadi membuka. Selanjutnya, faktor internal, yaitu jam biologis merangsang serapan ion pada pagi dan malam hari. Pada pagi hari menyebabkan stomata membuka, sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion stomata menutup. Selanjutnya, tanaman glodokan merupakan salah satu jenis tumbuhan hias yang telah lama dibudidayakan sebagai tanaman penduduk kota yang berasal dari negara Sri Lanka. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan peneduh yang ditanam sebagai tumbuhan penghijau di pinggir jalan raya yang berfungsi sebagai akumulator pencemaran udara. Pengaruh pencemaran udara pada daun dapat dianalisa dari kerusakan secara mikros atau anatomi, seperti struktur sel dan perubahan fisiologis, serta perubahan klorofil pada daun yang dapat mengikat polusi udara.
akibat oleh kendaraan bermotor. Maka tumbuhan ini sangatlah cocok sebagai paru-paru kota Pola. Pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang serius dan keberadaannya semakin lama mengalami peningkatan. Salah satu bentuk dampak negatifnya yaitu sulitnya untuk memperoleh udara berkualitas baik dan bersih. Pencemaran udara yang terjadi merupakan masalah pencemaran lingkungan yang terberat di daerah perkotaan. Akibat pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian tanaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan praktikum untuk mengetahui kerapatan dan ukuran stomata di Kota Kendari. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan penentuan cuplikan, pengukuran parameter lingkungan, pengambilan sampel daun, pembuatan preparat stomata, dan pengamatan morfologi stomata. Selanjutnya adalah metode praktikum, di mana alat dan bahan yang digunakan yakni satu buah laptop, satu buah smartphone, jaringan internet yang bagus, jurnal, dan alat tulis menulis. Adapun metodenya yakni pengambilan sampel dan pengamatan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, hasil dari praktikum kali ini yakni tanaman gelodokan merupakan tanaman yang termasuk jenis tanaman C4, di mana yang lebih tahan terhadap intensitas cahaya matahari secara langsung. Dalam keadaan cekaman kekeringan, tumbuhan C3 umumnya memiliki kadar air relatif daun yang lebih rendah daripada tumbuhan C4. Hal ini mungkin teknik dan karakteristik tumbuhan C4 yang cukup efisien dalam pemanfaatan air. Selanjutnya, kerapatan stomata antar lingkungan. Di sini kita bisa lihat ternyata stomata pada lingkungan yang terpapar polusi dengan lingkungan yang tidak terpapar polusi memiliki perbedaan, di mana pada lingkungan yang terpapar polusi memiliki nilai kerapatan yang paling tinggi atau paling besar dibandingkan dengan stomata yang berada di lingkungan yang tidak terpapar polusi. Hal ini karena respon fisiologis tumbuhan di lingkungan yang ramai dilalui kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Hal ini menyebabkan polutan yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut akan mempengaruhi pohon yang hidup di sekitar ruas jalan seperti gelodokan. Polutan yang menempel pada daun akan masuk ke tumbuhan melalui stomata dan terakumulasi sehingga apabila jumlahnya yang besar dapat merusak sel-sel stomata. Sel-sel stomata yang rusak akan memproduksi stomata dalam jumlah yang lebih banyak agar proses fotosintesisnya berjalan dengan normal sebagai bentuk adaptasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum kali ini, yakni yang pertama, stomata tanaman gelodokan di lingkungan yang terpapar polusi memiliki nilai kerapatan yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibandingkan dengan stomata yang berada di lingkungan yang tidak terpapar oleh polusi. Kemudian, pada kondisi cekaman kekeringan, air stomata tanaman C3 akan menutup, sehingga fotosintesis neto akan menurun dengan cepat dan fotorespirasi akan meningkat. Akan tetapi, tumbuhan C4 relatif tahan terhadap cekaman kekeringan air. Selanjutnya, stomata sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, yakni faktor eksternal seperti intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam absisat, dan faktor internal
yakni jam biologis yang merangsang serapan ion pada pagi dan malam hari. Mungkin itu saja penjelasan dari review jurnal pada praktikum kali ini.